Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LB sekalian, jumpa lagi dengan channel yang keren cadas. Udah kayak Refri Harun belum nih? Tapi kalau salamnya Refri Harun ini dibikin bahasa ngapak, mungkin bahasanya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur LB sekalian, ketemu maning karo inyong channel sing keren, cadas, waras, bedigas. Aduh. Oke, terima kasih Bang Refli Harun nih bikin ada apa namanya lucu-lucuan dikit. Tapi asik sih. Sahabat Lik Bronang, pada kesempatan kali ini Lik Bronang akan ngajak sahabat semuanya dimanapun Anda berada, bahwasanya kita semua tahu kalau luas wilayah perairan Indonesia itu 70% daripada luas keseluruhan Nusantara, luas keseluruhan Indonesia. Jadi begitu luasnya perairan Indonesia. Nah, dengan adanya perairan yang luas itu pasti akan menimbulkan atau mengharuskan kita untuk menghubungkan satu daerah dengan daerahnya dengan armada kapal dan sebagainya. Dan armada kapal itu tentu membutuhkan pelabuhan-pelabuhan atau dermaga-dermaga. Nah, pelabuhan atau dermaga itu ada berapa jenis? Ada dermaga yang memang diperuntukkan untuk penumpang. Ada juga yang untuk perdagangan ya, ekonomi. Dan juga yang akan kita bahas adalah lebih ke pelabuhan perikanan. Jadi masih banyak yang teman-teman atau sahabat yang belum tahu persis jenis dermaga perikanan ini. Dermaga perikanan itu jumlahnya menurut data dari Dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga dari Badan Statistik, jumlah pelabuhan perikanan di Indonesia itu sekitar 816 pelabuhan perikanan. Kalau struktur organisasi di Kementerian Kelautan, pelabuhan perikanan ini ada di bawah Dirjen Perikanan Tangkap. Jadi di Kementerian Kelautan itu ada beberapa direktorat jenderal ya. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, terus penguatan daya saing, kemudian pengelolaan ruang laut, dan juga ada Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Nah, kalau untuk pelabuhan perikanan itu ada di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Jadi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, di atasnya ada Sekretariat Jenderal, terus Bapak Menteri atau Ibu Menterinya. Di bawah Direktorat Perikanan Tangkap ini ya, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap ini adalah Direktorat Kepelabuhan. Nah, ini yang membawahi pelabuhan-pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar 800 lebih. Hanya saja di Kementerian Kelautan ini ternyata ada beberapa kelas pelabuhan perikanan ya. Jadi yang teratas itu Pelabuhan Perikanan Samudra atau PPS istilahnya. Se-Indonesia itu ternyata jumlahnya hanya 7, baru 7 PPS. Jadi nanti kita bahas kriteria daripada masing-masing pelabuhan ya.
Tapi yang pertama ini adalah tentang pelabuhan perikanan samudra. Ini kelas yang paling atas. Kelas yang paling atas itu baru 7 pelabuhan saja di seluruh Indonesia. Namanya PPS. Ada PPS Belawan, PPS Bungus. Bungus itu, Belawan itu di Medan, PPS Bungus. PPS Belawan itu di Medan, kemudian Bungus ada di Padang, Sumatera Barat, dan nomor 3 ada PPS Cilacap, itu di tempatnya Ligbronang. Cilacap. Kemudian ada PPS Jakarta, PPS Kendari, dan PPS Bitung. PPS Jakarta tentu di Jakarta Utara, kemudian PPS Kendari di Sulawesi Tenggara, dan PPS Bitung ada di Sulawesi Utara. Jadi Ligbronang ulangi bahwa di seluruh Indonesia itu pelabuhan samudra, pelabuhan perikanan samudra itu baru ada 7 unit dengan luasan wilayah perairan yang sekitar 800.000 km lebih perairan pantai, garis pantainya, dengan jumlah potensi perikanan yang luar biasa. Ini untuk PPS atau pelabuhan samudra yang kelas paling tinggi, paling teratas dari beberapa pelabuhan itu baru ada 7 unit. Jadi Direktorat Jenderal Perikanan tangkap, Direktorat Kepelabuhan, kemudian membawahi pelabuhan-pelabuhan perikanan seluruh Indonesia. Tadi kita sebutkan bahwa jumlah pelabuhan perikanan samudra 7 unit, kemudian di bawahnya ada PPN. PPN itu singkatan dari Pelabuhan Perikanan Nusantara. Baru ada 42 unitan, kemudian ada PPP atau kayak P3 ya, bukan partai tapi ini. Itu singkatan dari Pelabuhan Perikanan Pantai. Itu jumlahnya sekitar 42 unit. 42 unit pelabuhan. Kemudian di bawahnya lagi ada PPI. PPI itu Pelabuhan Pendaratan Iklan. Jumlahnya sekitar 46-an. Dan ada pelabuhan-pelabuhan yang belum masuk kelas itu sekitar 740-an. Jadi bukan berarti kurang, tapi sangat kurang sekali pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia ini untuk pelabuhan perikanan yang besar, yang kelas paling atas tadi itu. Baik teman-teman, sahabat semua, segera kita lihat untuk kali ini, untuk seri pertama ini, untuk yang kita bahas di video kali ini adalah yang terdekat dulu, yaitu Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap atau PPS Cilacap. Profil dan karakter daripada Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap itu segera akan kita bahas dengan beberapa data yang sempat Ligbronang kumpulkan dari beberapa sumber yang bisa dipercaya ya, dari sumber PPS Cilacap sendiri maupun dari sumber Kementerian Perikanan dan Kelautan Indonesia. Dan nanti secara bertahap, secara berseri, Ligbronang akan mengajak teman-teman sahabat semua untuk membedah atau mengupas 7 pelabuhan perikanan samudra ini, 7 perikanan samudra di seluruh Indonesia ini. Barangkali atau diharapkan dengan adanya pembahasan atau video tentang pelabuhan-pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia ini bisa membantu atau membuat jadi referensi atau menjadi pertimbangan teman-teman semua yang bergerak di bidang usaha perikanan dan kelautan, baik itu di sisi penangkapan, pengolahan, dan perdagangan dan sebagainya.
Dan juga nanti selain PPS 7 PPS paling besar itu di seluruh Indonesia, Lik Bronang juga akan mengajak Anda semua melihat atau membedah, mengupas barang-barang sekitar 40 berapa nih? PPN itu hanya 18 ternyata sahabat. Jadi tadi 7 PPS paling tertinggi itu. Kemudian di bawahnya ada 18 PPN dan di bawahnya baru 42 pelabuhan perikanan pantai. Oke sahabat, kita review, kita bedah bareng-bareng, kita kupas bareng-bareng pelabuhan perikanan Samudra Cilacap yang berada di kota Lik Bronang tinggal. Kita lihat profil pelabuhan perikanan Samudra Cilacap. Sahabat Lik Bronang, ini pintu gerbang pelabuhan perikanan Samudra Cilacap, pintu gerbang kantor PPS Cilacap. Sahabat, sebelum kita menuju profil atau menuju karakter daripada PPS Cilacap, kita intip dulu dokumentasi atau foto-foto kegiatan bongkar muat ikan yang ada di pelabuhan perikanan Samudra Cilacap ini. Wow, tunanya keren-keren nih. Ini ada cakalang, kemudian udangnya juga melimpah hasil tangkapan teman-teman nelayan ini. Kemudian wah, ini suasana lelang ikan, ini bongkar muat di dermaga. Nah, ini udah masuk ke gudang teman. Nah, ini ikan layur nih, ikan layur lagi favorit tuh tadi, banyak diekspor. Yellowfin. Nah, ini tambak atas pelabuhan atau kolam pelabuhan perikanan Samudra Cilacap. Jadi hasil yang dicapai oleh teman-teman nelayan itu menunjukkan betapa banyaknya armada kapal atau armada perikanan. Nampak di layar video sahabat. Begitu padatnya. Nah, yang ini adalah docking, tempat pembuatan maupun perbaikan atau perawatan kapal. Oke sahabat, kita lanjut nanti ke profil PPS. Sahabat Lik Bronang, tampak di layar video pintu gerbang kantor pelabuhan perikanan Samudra Cilacap yang terletak di Jalan Lingkar Teluk Penyu nomor 2, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sahabat Lik Bronang, ternyata pelabuhan perikanan Samudra Cilacap ini sejarahnya dimulai di tahun 80-an, di mana tadinya direncanakan dikembangkan pelabuhan ini di PPI Stolokawat. Namun rencana berubah karena PPI Stolokawat ini sangat berdekatan dengan alur kapal tanker Pertamina Cilacap, sehingga digeser di dekat Teluk Penyu, tepatnya di Kelurahan Tegal Kamulyan. Pembangunan pelabuhan perikanan Samudra Cilacap ini dimulai di tahun 91-92, selesai sekitar tahun 94. Kemudian uji coba operasional selama 1 tahun pada Mei 1994 sampai dengan 24 Mei 1995. Kemudian pada tanggal 18 November 96 pelabuhan perikanan Samudra Cilacap ini diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada saat itu, dan ternyata saat itu belum dinamakan sebagai PPS, namun masih PPN. Pelabuhan perikanan tipe B itu, pelabuhan perikanan Nusantara Cilacap saat itu. Oke sahabat, kita lanjut ke lebih dalam lagi tentang profil pelabuhan perikanan
Samudra Cilacap ini. Yes, nampak di layar video sahabat, pejabat struktural eselon 2 dan 3 di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap ini, yang ternyata kepala pelabuhannya adalah seorang ibu. Beliau bernama Ibu Imas Masria SPI. Kemudian di bawah beliau langsung ada 3 kepala bidang. Lanjut ke kriteria daripada PPS Pelabuhan Perikanan Samudra. Jadi perikanan samudra itu memiliki luas wilayah kerja sampai ke laut lepas, kemudian fasilitas labuh tambatnya untuk kapal di atas 60 gross ton, dan memiliki kapasitas berlabuh untuk kapal sampai dengan 100 unit, dan produksi rata-rata memiliki produksi 50 ton per hari. Itulah yang membedakan kelas PPS dengan pelabuhan-pelabuhan di bawahnya. Dan sekarang di layar video nampak layout exiting PPS Cilacap yang menggambarkan fasilitas di pelabuhan PPS Cilacap ini. Ada dermaga 11 unit, kemudian ada kolam A, kolam B, kolam C sebagai tempat kapal-kapal nelayan berlabuh atau bertambat. Selanjutnya kita lihat fasilitas-fasilitas yang ada di PPS Cilacap ini. Fasilitas ini adalah termasuk kriteria daripada persyaratan menjadi PPS. Nampak ada breakwater, kemudian ada dermaga, setelah itu ada kolam pelabuhan yang mampu menampung setidaknya minimal 100 unit kapal. Kemudian ada fasilitas alur keluar masuk ke pelabuhan atau pintu masuk pelabuhan, ada dari arah Sungai Yasa dan sebagainya. Kemudian juga ada fasilitas revetment, dan selanjutnya ada fasilitas yang berupa jalan, jembatan, dan drainase. Itu termasuk di fasilitas-fasilitas pokok ya, yang tadi kita sebutkan, itu termasuk fasilitas pokok. Dan fasilitas pokok lainnya ada lahan kawasan pelabuhan yang bisa digunakan untuk industri perikanan. Kemudian masuk ke fasilitas fungsional, ada kantor administrasi yang nampak di layar. Kemudian fasilitas fungsional lainnya ada tempat pelelangan ikan. Dan fasilitas selanjutnya yang masuk dalam kategori fasilitas fungsional ada lampu navigasi atau menara pengawas. Ada 3 yang dimiliki oleh Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap ini. Dan kemudian ada fasilitas fungsional lagi yang bernama fasilitas docking dan perbengkelan kapal. Lanjut ke fasilitas yang kelima, ada instalasi air bersih. Jadi teman-teman nelayan tidak bingung untuk mendapatkan air bersih. Dan tentu saja fasilitas fungsional lain lagi yang selanjutnya adalah instalasi pengolahan air limbah. Ini sangat penting. Dan selanjutnya fasilitas fungsional ini ada instalasi BBM. Jadi kapal-kapal nelayan ini tidak perlu memanggil tangki BBM dan sebagainya. Kemudian ada kantor pengawas perikanan dan pos pelayanan terpadu. Ini masuk di fasilitas fungsional. Dan kemudian fasilitas selanjutnya ada truk refrigerasi yang merupakan truk dengan fasilitas pendingin. Kemudian ada fasilitas fungsional lagi merupakan cool storage. Ada 19 cool storage yang terdaftar. Kemudian ada fasilitas penunjang, sahabat, ada balai pertemuan dan shelter untuk teman-teman nelayan disediakan oleh PPS. Kemudian tempat peribadatan ada di kantornya, bahkan di TPI juga ada. Kemudian fasilitas UBPT dan Waserda, dan fasilitas penunjang lainnya ada sentral pengolahan dan kios. Kemudian
ada fasilitas kendaraan operasional, ada fasilitas guest house untuk para tamu, dan fasilitas penunjang lainnya adalah peralatan pengolahan dan pengemasan hasil olahan produk-produk perikanan. Oke, sahabat Lik Bronang, terima kasih sudah menonton video Lik Bronang ini sampai dengan selesai. Selanjutnya kita nanti akan menampilkan atau menyajikan video tentang pelabuhan perikanan selanjutnya, terutama yang pertama ini pelabuhan perikanan Samudra Cilacap. Nanti kita akan beralih ke pelabuhan perikanan samudra lagi. Kita selesaikan 7 profil pelabuhan perikanan samudra di seluruh Indonesia ini, baru nanti merambah ke pelabuhan perikanan Nusantara atau PPN. Sahabat Lik Bronang, terima kasih. Jangan lupa bagi yang suka dengan video ini untuk like, share, and subscribe. Kemudian Lik Bronang mengucapkan selamat Idul Adha 1442 Hijriah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, waras, benigas.